Saya merasakan menulis itu sama seperti berbicara. Sebagaimana kita bisa berbicara, maka semua orang bisa menulis. Karena menurut saya, menulis itu bukan bakat, tapi skill. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum Tunku Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tunku atas kehadirannya di ruang yang sederhana ini. Ya, saya merasa beruntung Bang diundang ke ruang-ruang para guru besar. Iya, iya. Tunku Abdul Hamid, bisa kami tahu yang kami dengar, kami baca Tunku muridnya Walid Nuh. Ya. Bisa tahu berapa tahun belajar di tempat Walid Nuh di Ummul Aiman? Sebenarnya saya sudah dari 2003 belajar di daerah Walid Nuh. Selesai SD di kampung halaman. Di mana kampungnya? Di Kembang Tanjung. Oh, Kembang Tanjung. Melanjutkan SMP di Samalanga, kemudian melanjutkan SMA. Selesai SMA, melanjutkan perguruan tinggi ke Al-Azhar Kairo. Oh, jadi Walid Nuh ikut berperan ya. Tapi pesantren Walid Nuh kan menampung anak yatim. Ya, Ya, Hamid sendiri? alhamdulillah masih ada orang tua. Tapi ada campur berarti ya? Ya, peran Walid tentu saja sangat besar kan dalam menunjang pendidikan hingga saat ini. Berapa tahun di Al-Azhar? Di Al-Azhar saya masuk 2010, selesai 2014. Jurusan apa? Lebih kurang 4 tahun dengan jurusan hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam. Setelah 4 tahun di Al-Azhar, bagaimana komunikasi dengan Walid Nuh? Ya, Walid walaupun kami sedang di luar negeri, beliau aktif mengirimkan kabar, kemudian menanyakan kabar. Melalui apa beliau kirim kabar? Kalau dulu belum ada WhatsApp, Walid menggunakan Facebook. Oh Lewat gitu Facebook, ya? Walid aktif di Facebook? aktif. Tapi kadang-kadang beliau telepon Telepon dari Aceh ke Kairo. Kairo. Tanpa sadar, cuma 1 menit sudah habis pulsa. Oh, sampai sekarang itu kan masih banyak juga adik-adik letting Ko Hamid yang juga di Kairo. Ya. Apakah hal serupa juga Walid lakukan? Ya, yang saya tahu ya beliau selalu menghubungi atau paling tidak menanyakan kabar pada orang-orang yang bisa ditanyakan bagaimana perkembangan studi mereka di luar negeri. Artinya Walid ini beliau sangat peduli kepada anak didiknya yang ada di luar negeri. Di Kairo berarti belajar studi Islam. Studi Islam. Kalau di Ummul Aiman 6 tahun itu concern Tunku Hamid yang membekas itu belajar apa saja? Ya, di Mulaiman sebagaimana halnya dayah salafi pada umumnya belajar mengikuti kurikulum pesantren, kan? Ya, belajar fikih, belajar tauhid, ilmu nahwu saraf dan lain sebagainya. Dari 6 tahun di daerah Mulaiman itu belum mempunyai konsentrasi khusus untuk menjadi ilmu apa. Kemudian saat di Al-Azhar itu baru tertarik untuk mengkaji ekonomi Islam. Oh, maksud Islam tapi fokusnya ke ekonomi Islam. Kami ikut menyaksikan bahwa Tunku Abdul Hamid walaupun masih muda tapi sudah banyak menulis buku. Boleh kami tahu sejak kapan mulai belajar menulis? Belajar menulis ini sudah saya lakoni sejak kelas 2 SMP di Mulaiman. Siapa guru pertamanya? Otodidak atau ada guru? Atau ada pelatihan? Ada guru saya adalah Harian Serambi Indonesia yang setiap hari itu ditayangkan di mading pesantren. Itu saya selalu datang di saat pembacanya sedang sedikit, saya bawa buku catatan. Saya catat. Artinya belajarnya otodidak? Otodidak. Oh, jadi memang betul ya di pesantren itu otodidaknya itu ada mading Serambi ditempel di mading saya. Ya. Jadi Tunku membaca lalu mencatat poin-poin penting. Kemudian mencoba untuk menarasikan kembali apa kesimpulan yang saya temukan dari bacaan di Serambi. Kemudian ada adik-adik kelas yang meminta dituliskan teks pidato. Mereka akan lomba pidato. Pidato setiap malam Jumat di kabilah mereka. Lalu mereka minta saya tuliskan teks. Mereka bilang saya ini akan pidato dan akan hafal teks ini. Ternyata saya lihat benar-benar mereka menghafal dan pidato sesuai dengan saya tulis. Itu adalah motivasi terbesar bagi saya untuk
melanjutkan menulis pada kemudian hari. Jadi tulisan Tunku pertama itu bukan opini, bukan jurnal, bukan buku, tapi teks pidato. Teks pidato. Keren ini. Teks pidato yang dibaca untuk adik-adik Leti. Ya, sehingga di kelas 3 SMA saat itu saya pernah bercita-cita ingin keluar dari daerah Mulaiman, ingin melanjutkan sekolah di UIN Araniri jurusan Teknik Bahasa Inggris. Kemudian saya ingin meninggalkan sebuah karya. Kelas 3 SMA itu saya menulis buku pidato 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kelas 3 SMA. Dan buku itu masih ada sampai sekarang, tapi nggak dicetak. Jadi buku pertamanya itu buku kumpulan teks pidato. 3 bahasa. 3 bahasa. 3 bahasa. Pak Ungku Hamid memang bisa aktif bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Kalau kita beli bonbon bisa lah. Bahasa Arab udah pasti ya di Mesir ya. Ya. Jadi itu buku pertama jadi. Buku pertama menulis teks pidato. Ini gawat ini. Nggak biasanya. Kalau yang lain saya diskusikan, kita dengar, kita baca, orang pasti pengalaman pertama adalah menulis surat cinta atau menulis artikel ya, atau menulis puisi. Kalau Tunku malah karya pertama itu teks pidato. Teks pidato 3 bahasa. Itu tahun berapa mulai? Itu tahun 2008. Terbit bukunya itu sejak mulai kelas 3. Kelas 3 SMA sudah final. Sudah saya cetak di mesin fotokopi di Samalanga. Saya cetak sehingga saya 70 buah buku. Kemudian semuanya laku. Dibaca untuk adik-adik Leti yang dibaca. Adik di pesantren itu. Bahkan hingga saat ini ada adik-adik yang meminta saya menulis lagi teks pidato. Cetak jadi buku seperti buku-buku saya hari ini. Ya, jadi sampai sekarang sampai sekarang berapa jumlah buku yang telah Tunku tulis? Kalau buku tulisan pribadi itu ada 7 buku, Bang. 7 buku, bisa disebutkan judulnya? Buku yang pertama tadi kumpulan pidato 3 bahasa. Yang kedua ada buku Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah. Nah, itu siapa penerbitnya? Di Gramedia, Bang. Gramedia, masuk Gramedia. Masuk Gramedia. Oke. Kemudian ada buku Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita, Gramedia juga. Kemudian ada buku Filosofi Puasa di Dramadia Banjarmasin. Kemudian ada buku Umat Bernaya Wali Menjawab volume 1. Kemudian buku Tokoh-tokoh yang Mencenganganku vol 1. Kemudian ada buku Umat Bertanya Wali Menjawab volume 2. Dan ada buku Tokoh-tokoh Mencenganganku volume 2. Jadi yang sekarang sedang digarap apa? Buku apa? Ini sekarang saya sedang menulis buku Umat Bertanya Wali Menjawab jilid 3. Itu pemikiran. Itu Walid Nu yang maksud Wali Menjawab itu Walid Nu ya? Walid Nu ya. Kenapa concern untuk menulis buku Walid Nu? Karena Walid sendiri, saya masih ingat ketika di Mesir itu, tepatnya 2013. Walid pernah inbox saya melalui Facebook. Itu Walid setiap hari baca Quran. Dan hal yang paling dibaca selalu oleh Walid adalah rubrik Citizen Reporter. Itu Walid membaca ada penulisnya luar negeri. Kemudian membaca profil mereka. Mereka berasal dari daerah ini, daerah daerah itu. Walid ingin juga ada santrinya yang menulis di Citizen Reporter. Karena beliau berharap dengan tulisan itu bisa membangkitkan kualitas daerah Mulaiman. Walid minta kepada saya, tolong berkontribusi di Harian Islam di Indonesia. Dan saya mencoba dari 2013 nggak pernah gol. Nggak pernah gol di Harian Serambi. Tapi 2015 tulisan saya malah gol di Gramedia Jakarta. Buku dalam bentuk buku. Buku ya. Jadi kemudian bisa nggak dibagi tip atau trik menulis produktif seperti Abdul Hamid ini? Di dalam perjalanan menulis, saya merasakan menulis itu sama seperti berbicara. Sebagaimana kita bisa berbicara, maka semua orang bisa menulis. Karena menurut saya, menulis itu bukan bakat, tapi skill. Harus biasa. Harus biasa. Untuk produktif menulis itu yang pertama sekali, dan kita harus memahami dulu tujuan menulis itu untuk apa. Kalau Ungku Hamid sendiri tujuan menulis untuk apa? Tujuan menulis saya teringat sebuah quote yang disampaikan oleh Prof. Al-Buti ya. Ilmuwan Islam paling berpengaruh abad 21 di Suriah. Beliau mengatakan bahwa tujuan menulis itu bukanlah untuk mencari ketenaran, penghasilan, ataupun populer, tapi hanya menginginkan seutas doa dari Muslim yang tidak beliau kenal.
pembaca maksudnya. Ya, pembaca ya. Jadi itulah yang membuat saya termotivasi. Karena menulis ini adalah sarana dakwah. Karena ada hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari mungkin berhasil berkat doa-doa orang yang membaca tulisan kita. Kalau kadang-kadang kita menulis kan tergantung pada mood ya, tergantung pada suasana kebatinan juga. Ya. Kalau Tungku sendiri menulis itu pada waktu-waktu yang mana nih? Kapan biasa menulis? Untuk saat ini saya sering menulisnya di waktu malam dari setelah Isya sampai jam 12. Oh gitu. Kalau harinya full untuk bermain. Sedap. Jadi kalau siang aktivitasnya apa? Kalau malam mungkinlah menulis. Kalau siang aktivitasnya apa? Kalau siang mengisi pengajian, ngajar di kampus, duduk dengan kawan, kemudian mencari sumber referensi untuk tulisan yang akan kita tulis nanti malam. S2 udah selesai gue? Sudah, alhamdulillah. Saya dengar juga lagi S3. Lagi S3 Bang. Oke. Biasanya sumber inspirasi Tungku menulis itu dari mana? Apakah dari bacaan atau dari pengamatan atau dari hasil diskusi atau bagaimana? Sumber inspirasi saya hari ini adalah sosok Syekh Al-Buti itu. Saya terkagum-kagum pada beliau ketika beliau meninggal dunia di bom di Masjid Iman Damaskus. Di Masjid Umawi Damaskus. Saat itu saya mencoba baca buku beliau, judulnya La Ya'tihil Batil. Jadi buku itu saya baca bagaimana beliau mampu meyakinkan lawannya dengan argumentasi dan nalar beliau yang sangat luar biasa. Itulah yang membuat saya selalu membaca buku beliau, dan setiap saya baca buku beliau selalu termotivasi ingin menulis seperti beliau. Apakah ada target misalnya menulis itu setahun satu buku atau 2 artikel atau jurnal atau apa atau gimana? Ya, semua orang punya target, Bang. Kalau biasa Tunggu? Saya dulu pernah punya target setahun 2 buku. Tapi faktanya pernah macet juga. Kenapa macet itu? Macet mungkin karena kesibukan, karena keterbatasan referensi. Tapi saya usahakan sampai hari ini setahun harus ada 1 buku. Terakhir Tungku, apa harapannya terhadap kolega-kolega Tungku yang masih muda atau generasi di bawah Tungku terhadap dunia literasi di Aceh? Ya, saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan semuanya untuk terus menulis. Kemudian kita perlu untuk menjadikan dunia menulis ini sebagai dunia dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya di mimbar khutbah, tapi lewat tulisan juga kita bisa berdakwah. Ya, betul. Bahkan ada seorang ulama Islam itu mengatakan bahwa jika satu senapan bisa menembuskan 1 kepala, maka satu tulisan itu bisa menembuskan beratus kepala. Betul. Baik Tunggu, makasih atas kehadirannya Tunggu. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Allah.